Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Hani Lestari dengan NIM 1902428 akan menyampaikan materi tentang hukum Indonesia. Yang pertama adalah pengertian hukum. Menurut S.M. Amin S.H., pada buku beliau yang berjudul Bertamasya ke Alam Hukum, hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum. Dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban pada pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dari kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Menurut Leon Duguid, hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama, dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Yang selanjutnya adalah sumber-sumber hukum. Yang pertama ada sumber hukum material, dapat ditinjau dari berbagai sudut, misal ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain-lain. Yang kedua ada sumber hukum formal, terdapat undang-undang, kebiasaan, keputusan-keputusan hakim, traktat, dan pendapat sarjana hukum. Yang ketiga adalah undang-undang. Dalam arti formal, setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya. Dalam arti material, setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk. Yang keempat ada kebiasaan. Ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Yang kelima ada keputusan hakim atau jurisprudensi. Dari ketentuan pasal 22 AB, seorang hakim mempunyai hak membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara. Apabila undang-undang atau kebiasaan tidak memberi peraturan yang dapat dipakainya untuk menyelesaikan perkara itu, maka hakim haruslah membuat peraturan sendiri. Dan keputusan hakim itu disebut jurisprudensi. Yang keenam ada traktat, Pacta sunt servanda, bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati atau ditepati. Yang ketujuh, pendapat sarjana hukum atau doktrin. Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Selanjutnya adalah tujuan hukum. Menurut Aristoteles, sebagai seorang ahli, Aristoteles mengungkapkan tujuan hukum adalah guna mencapai sebuah keadilan, artinya memberikan kepada setiap orang atas apa yang sudah menjadi haknya. Teori itu kini dikenal sebagai teori etis. Menurut Prof. Subekti, hukum bertujuan untuk menyelenggarakan sebuah keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kebahagiaan dan kemakmuran. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri hukum. Yang pertama, adanya perintah dan atau larangan. Yang kedua, perintah dan atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang. Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa pada masyarakat, sehingga tata tertib pada masyarakat tetap terpelihara dengan baik. Jika dengan sengaja melanggar suatu kaidah hukum, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman. Yang selanjutnya adalah sifat hukum. Hukum bersifat mengatur dan memaksa. Hal tersebut merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang agar menaati tata tertib pada masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa yang melanggar tata tertib. Kesadaran hukum. Menurut Ewick dan Silby, kesadaran hukum mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memahami hukum dan institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Kesadaran hukum terbentuk pada tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku dan bukan hukum sebagai aturan norma atau asas.
Pentingnya kesadaran membentuk rakyat yang sadar akan aturan inilah yang diharapkan akan menunjang dan mengakibatkan masyarakat menjunjung tinggi institusi atau hukum sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Macam-macam kesadaran hukum. Yang pertama adalah legal consciousness as within the law, yaitu kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada pada hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami. Yang kedua adalah legal consciousness as against the law, yaitu kesadaran hukum pada wujud menentang hukum atau melanggar hukum. Ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi. Tidaklah demikian dengan ketaatan sosial. Ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan, maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan baik. Salah satunya karena penegakan hukum masih diartikan sebagai penegakan hukum saja, sehingga keadilan prosedural dijadikan acuan pada prosesnya penegakan hukum. Jika dilihat dari pendekatan filosofis, bahwa berdasarkan hakikatnya, tujuan penegakan hukum yaitu tentang mewujudkan apa yang ingin dicapai oleh hukum. Penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Penegak hukum yang merupakan elemen penting pada proses penegakan hukum seringkali terlibat pada berbagai jenis kasus pidana, khususnya kasus korupsi. Implikasi nyata dari kondisi ini yaitu hukum sudah kehilangan semangatnya, yaitu keadilan. Sebagai warga Indonesia, sudah seharusnya untuk menaati hukum, sekalipun terpaksa. Dalam penerapan atau praktiknya, kewajiban ini tidak secara mutlak memperhitungkan keragaman budaya yang tumbuh dalam masyarakat, norma-norma kehidupan, dan berkembang pesat, supaya tidak terjadi perpecahan dan menyadarkan masyarakat jika melanggar hukum maka akan mendapat sanksi atau hukuman, dan diharapkan untuk penegak hukum dapat bersikap adil kepada masyarakat yang melanggar hukum. Contoh kasus, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 8.800 kasus kekerasan seksual terjadi dari Januari sampai November 2021. Sementara itu, Komnas Perempuan juga mencatat ada 4.500 aduan terkait kekerasan seksual yang masuk pada periode Januari hingga Oktober 2021. Perlunya perlindungan bagi korban tindak pidana pelecehan seksual tidak terlepas dari akibat yang dialami korban setelah mengalami pelecehan seksual. Korban tidak hanya mengalami penderitaan secara fisik, tetapi juga penderitaan psikologis. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia, yaitu korban berhak mendapatkan hak-haknya, yang secara umum diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, serta juga berhak mendapatkan sebuah bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi, dan juga restitusi. Sekian penyampaian materi hukum Indonesia dari saya. Jika terdapat